Dari kejauhan saya melihat seorang bapak-bapak yang sedang menggali sumur. Luar biasa, mereka ini adalah pejuang keluarga yang penuh semangat tak kenal lelah. Di sini saya akan mengajak kalian cara pembuatan sumur tradisional. Ini dia. Kita bisa lihat sendiri untuk sumber mata airnya cukup lumayan besar. Bapaknya tanpa menggunakan peralatan apapun ya. Jadi hanya pakai tangan saja. Kenapa ada baju bekas yang berada di tengah sawah dan diayun-ayunkan? Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti burung supaya tidak hinggap di padi dan memakan padinya. Jadi tanaman padi di sini kalau tidak dijaga maka akan dihabiskan oleh burung-burung. Nah, kata makcik yang ada dekat sebelah sana, dia satu hari jaga sawahnya ini supaya tanaman padinya tidak dimakan burung. Halo, apa kabarnya sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Ahad, selamat bercuti bagi yang sedang bercuti kerja. Bang Toha doakan semoga lancar semuanya. Nah, di hari Ahad ini Bang Toha akan mengajak sahabat-sahabatku semua untuk melihat suasana perkampungan di Jawa yang ada di pedalaman. Nah, kalau di luarnya Bang Toha sering tunjukkan ya, tapi kali ini Bang Toha akan membuat video, yaitu sebuah kampung yang jarang diliput oleh seseorang ataupun youtuber lainnya. Kebetulan Bang Toha hari ini berada di kampung, jadi Bang Toha langsung gaskan ya, kita pergi ke kampung Jawa yang ada di pedalaman. Seperti apa suasana kehidupan di sana? Daripada penasaran, ya langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Siang hari ini kita akan jalan-jalan sambil bercerita dan melihat suasana kehidupan yang ada di kampung Jawa Indonesia. Di kampungnya Bang Toha rata-rata hasil tambangnya itu adalah tambang pasir dan juga tambang bebatuan. Seperti ini ya, kita juga bisa melihat di tepi jalan ada pasir yang begitu sangat banyak. Itu adalah pasir yang diambil daripada gunung. Nah, yang ada di dalam goni ini adalah kotoran ayam. Biasanya warga memanfaatkan untuk dijadikan sebagai pupuk atau baja. Dan ini pun harus beli ya, bukan free. Nah, Bang Toha akan berhenti sekejap untuk memperlihatkan suasana area persawahannya di saat musim kemarau panjang seperti ini. Di sana ada sebuah tanaman cili yang harusnya ditanam sekarang, namun karena musim hujannya mundur, jadi warga terpaksa belum bisa menanam pokok cili yang harusnya ditanam. Untuk menanam pokok cili yang ada di kampungnya Bang Toha ini melalui dua tahapan pemrosesan. Proses pertama yaitu penyemaian bibit macam ini ya. Jadi disemai, disirami terlebih dahulu, nanti kalau sudah besar akan dipindahkan ke ladang ataupun sawah. Selain pokok cili, di sini warga juga menanam berbagai aneka sayuran seperti tomato dan juga jenis lainnya. Untuk tanahnya di Indonesia ini lain daerah, lain jenis tanahnya. Kalau di daerah ini jenis tanahnya tanah hitam dan agak keras macam inilah. Kalau dekat Malaysia tanahnya itu lembut ya. Ada tanah merah, ada tanah hitam tapi dia lembut. Tapi kalau dekat sini tanahnya amat keras karena ya sudah lama tidak turun hujan. Untuk lokasi sawah ini berada dekat tepi jalan raya. Di sini juga ada sebuah tanaman kacang merah, tapi tanaman kacang merahnya tidak begitu subur sebab kekurangan air. Dan ini pun hampir mati. Biasanya warga akan memanfaatkannya untuk pakan sapi. Video ini sebagai bentuk saling memberi informasi, bukan membanding-bandingkan satu sama lain. Sebab penontonnya Bang Toha ini juga banyak daripada luar negara, Malaysia, Singapura, dan juga Brunei. Mereka juga ingin tahu kehidupan dan suasana perkampungan yang ada di Indonesia ini seperti apa, ya kan? Jadi kita saling berbagi informasi. Nah, untuk kotoran ayam yang ada di kampungnya Bang Toha ini memang laku dijual. Tapi kalau kotoran ayam yang ada di Malaysia itu terbuang sia-sia. Jadi kalau di Indonesia apa saja itu laku ya. Ini dijadikan pupuk untuk sebagai penyubur tanah yang ada di
sawah-sawah di kampungnya Bang Toha ya, di Jawa, di Indonesia. Nah, sekarang Bang Toha akan pergi menuju kampung yang lebih dalam lagi. Seperti apa kehidupan dan suasana di kampung pedalaman Jawa, Indonesia. Anginnya sangat laju ya, jadi mungkin suaranya agak kurang bagus. Singgah dulu di kedai minum. Kebetulan di kedai ini ada yang menjual es kelapa muda. Panas-panas tengah hari paling sedap ya minum es kelapa muda. Bang Toha akan tunjukkan suasana kedai sederhana yang ada di kampungnya Bang Toha. Kok yang ada di kampungnya Bang Toha? Ini kampung orang sih. Nah, untuk harga minuman es kelapa muda di sini harganya Rp1,5 saja. Dan seperti inilah isi yang ada di dalam kedai sederhana yang ada di kampung Jawa, Indonesia. Kalau untuk harga minuman yang ada di kampung itu masih terbilang cukup murah meriah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan untuk menuju perkampungan yang ada di pedalaman. Karena baru pertama kalinya, tadi pun saya bertanya-tanya orang sekitar yang ada di kampung ini. Katanya untuk menuju kampung yang ada di dekat pedalaman cukup lumayan jauh. Kalau di sini Bang Toha masih berada di kampung yang ada di bawah bukit. Ternyata di sini ada sebuah bangunan masjid yang begitu sangat megah luar biasa. Bang Toha akan berhenti sekejap untuk memperlihatkan suasana masjid yang ada di kampung Jawa, Indonesia. Seperti ini sahabat-sahabatku suasana masjidnya. Dan dari nampak bangunannya masjid ini baru saja direnovasi. Biasanya untuk merenovasi masjid yang ada di kampung ini seluruh warga kampung akan memberi sumbangan dan dananya nanti akan dibagikan ke masjid untuk mempercantik bangunan masjid yang ada di kampung masing-masing. Suasana kampung Jawa Indonesia kalau di siang hari memang nampak sepi sangat sebab biasanya warga kampung beraktivitas di ladang ataupun di kebun. Dan Bang Toha ini pun berjalan di saat pukul 11 tengah hari. Makanya dekat sini kurang begitu ramai ya. Sebab cuaca pun juga panas sangat. Dekat sini untuk kendaraannya yang dipakai hanyalah motor saja. Jangan tanya mobil. Bang kok nggak ada mobil? Nggak ada, di sini lebih suka memakai motor. Kira-kira seperti itu sahabatku semuanya. Nah, sepanjang perjalanan kali ini Bang Toha pun juga tidak nampak aktivitas para warga yang sedang mungkin menjemur jagung atau hasil panennya. Oh ada sih tadi ya, tapi cuma satu saja ya, yang lainnya tidak ada yang menjemur jagung. Biasanya kalau pada saat musim panen semua rumah akan menjemur jagung atau mengkeringkan jagung hasil panennya. Tapi kali ini karena musim panjang kemaraunya jadi warga pun tidak ada hasil daripada ladang ataupun sawah. Nah, untuk rumah-rumah yang ada dekat sini rumahnya tidak begitu terlalu padat ya. Seperti kampung yang kemarin Bang Toha lalui. Jadi untuk kampung-kampung dekat sini rumahnya cukup jarang-jarang. Dan di sini juga masih banyak pokok-pokok yang sangat besar. Dan ternyata ke depan lagi kita juga melihat sebuah kebun jati yang cukup lumayan luas. Kalau kebun jati seperti ini adalah milik warga, bukan milik perhutani. Karena Bang Toha terlalu banyak bicara, akhirnya Bang Toha juga haus ya. Nah, seperti inilah pembungkus es yang ada di Indonesia. Tidak pakai ikat tali ya, tapi kalau dekat Malaysia ada talinya. Biasanya diikat tepi. Singgah dulu minum es kelapa muda. Bekal tadi ya Bang Toha beli dekat kedai tepi jalan. Dan kali ini untuk menuju perkampungannya kata kawan saya agak lumayan jauh. Dan ini pertama kalinya Bang Toha menelusuri kampung-kampung yang ada di pedalaman. Walaupun kampung ini jaraknya tidak begitu jauh daripada kampungnya Bang Toha, tapi baru pertama kali Bang Toha memasuki wilayah kampung yang berada di pedalaman ya. Jadi mari kita lihat seperti apa suasana di kampung pedalaman yang ada di Jawa. Langsung saja kita jalan-jalan sambil bercerita, sambil naik perbukitan untuk menuju perkampungan yang ada di pedalaman. Kampung yang saya akan tuju ini memang agak berbeda.
Biasanya kalau di Jawa, kampung itu padat sekali ya. Tapi kali ini kampung yang saya akan tuju ini jauh dari perkampungan lainnya. Dan untuk masuk ke dalamnya pun juga cukup lumayan jauh. Ini kalau jalan malam-malam ya agak bahaya. Sebab dekat tepi-tepi jalan ini tidak ada lampu penerangan. Tapi untuk kabel-kabel listriknya sudah masuk di pedalaman ya. Di sini Bang Tua juga melihat salah satu tiang PLN, pembangkit listrik nasional Indonesia. Untuk jalanannya lumayan berdebu sebab kampung ini adalah laluan lori-lori atau truk-truk pembawa pasir ataupun batu. Dari atas ketinggian ini kita juga bisa melihat sebuah kampung yang berada dekat tepi bawah bukit ini. Dan kampung yang akan saya tuju ini memang lokasinya berada di daerah perbukitan. Kalau pegunungan itu tinggi sekali ya, tapi ini bukit. Jujur kalau Bang Toha lalu kampung ini malam-malam saya tidak berani ya. Sebab jauh sangat dari kampung lainnya. Kalau di Jawa ini suasana jalanannya itu beda ya dengan suasana jalan yang ada di luar negara. Jadi aroma mistisnya itu masih terasa. Selama Bang Toha berada dekat Malaysia, kalau Bang Toha jalan malam-malam lalu hutan itu pun tiada hawa apapun ya. Tapi kalau Bang Toha lalu malam-malam berada di daerah sepi di kampung Jawa, itu ada aroma-aroma mistisnya. Apalagi menurut cerita para warga yang pernah lalu tengah malam di kampung ini sering mendapat gangguan dari makhluk halus katanya sih. Tapi kalau Bang Toha mau uji coba kira-kira teman-teman setuju atau tidak? Yang setuju silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kita juga bisa melihat tadi ya ada sebuah makcik dan pakcik yang sedang beraktivitas di sawah. Namun kalau cuaca kering seperti ini, sawah pun juga tidak ada penghasilan apapun. Dan kebiasaannya warga kampung akan merantau ke kota ya. Jadi kalau mengandalkan pertanian di saat musim kemarau seperti ini memanglah tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau kita tinggal di kampung dengan penuh ketenangan seperti ini, ya memang sih kita juga tidak begitu stres ya kalau kita setiap harinya syukur dengan apa adanya saja. Jadi semua terpulang pada diri kita masing-masing. Tapi hidup ini bukan hanya persoalan tentang makan saja kan teman-teman. Pastinya juga ada kebutuhan lainnya. Sudah berjalan cukup lumayan jauh tapi kampungnya juga belum kelihatan. Bayangkan kalau kita malam-malam terus lalu seorang diri tiba-tiba kita diboncengin hantu raya ataupun hantu Pontianak, bagaimana perasaan kita ya kan? Kita mau minta tolong sama siapa? Sebab dekat sini cuma bebatuan dan gurun-gurun bekas penambang pasir dan juga penambang batu. Nah, sampai ke ujung pun juga belum nampak rumahnya. Lihat teman-teman, Bang Toha pun juga merasa agak merinding ya walaupun di siang hari. Jadi suasana di Jawa sama suasana di luar negara lainnya itu sangat berbeda jauh. Bang Toha lebih berani dekat kampung luar negara ya saat pada keluar malam hari. Tapi kalau di kampung sendiri Bang Toha agak merinding. Sebab dekat kampung Jawa ini aroma mistisnya masih begitu kuat. Dan juga pokok besar-besar yang berada dekat tepi jalan ini biasanya sering ditempati hantu raya atau genderuwo. Sudah cukup jauh sekali tapi belum ada tanda-tanda perkampungan.